Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Pemirsa, siklus dampak banjirop terus menghantui para pengguna jalan di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Akibat dari banjirop ini banyak kendaraan yang mogok dan ketersendatan lalu lintas bisa mencapai 1 km lebih menuju ke arah Semarang maupun dari arah Demak. Pemirsa, beginilah kondisi jalur Pantura Demak, Jawa Tengah, tepatnya di perbatasan Semarang-Demak di Desa Sriwulan yang terendam banjirop pada Minggu petang. Ketinggian dari banjirop yang bervariasi hingga mencapai 50 cm ini membuat arus lalu lintas menjadi tersendat. Ketersendatan arus lalu lintas ini diperparah jika ada kendaraan yang mogok di tengah jalan akibat mati mesin. Abdillah yang merupakan salah satu pengguna jalan mengatakan dirinya harus menunggu antrian macet 1 km lebih dari Semarang menuju ke Demak. Ia bersama pengguna kendaraan roda 2 lainnya harus lewat jalan desa agar tidak terjebak banjirop. Dirinya prihatin dengan kondisi banjirop ini yang hampir setiap hari terjadi. Menurut data dari BMKG Semarang, dampak dari banjirop ini akan terus terjadi pada beberapa hari ke depan. Untuk saat ini pun siklus banjirop masih tinggi, yakni 1,1 meter di atas permukaan tanah. Ini sering atau gimana, Mas? Kayaknya lumayan sering ya, soalnya setahu saya kayak imbas dari pembangunan tol Demak itu, Pak. Oh, berarti ini ropnya sering setiap hari, Mas ya? Nah, sebagai warga gimana nih, Mas? Dengan kondisi seperti ini? Kalau saya lihat warga di sini lebih ke pasrah sih, Mas. Ya. Tadi lumayan macet, hampir 1 kilo sih, Mas. 1 kilo, Mas ya? Dan pemirsa, kondisi banjirop di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah makin hari kian memprihatinkan. Biasanya banjirop ini datang di saat musim baratan atau ketika gelombang tinggi, namun saat ini datang hampir setiap sore menjelang malam. Dampak dari banjirop ini mencapai 50 cm membuat jalur perekonomian Pantura Demak mengalami kemacetan lalu lintas yang cukup panjang. Untuk informasi lengkapnya kami bergabung dengan kontributor Metro TV, ada Budi Hutomo dari Demak, Jawa Tengah. Budi, bagaimana kondisi banjirop di jalur Pantura Demak saat ini? Apakah sudah ada beberapa titik lokasi yang sudah mulai tergenang banjir di saat ini? Ya, selamat siang Febrian serta pemirsa Metro TV. Bisa saya informasikan untuk kondisi banjirop yang berada di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah ini. Saat ini kondisinya sudah mulai naik. Dan di jalur Pantura Demak ini ada 3 titik yang terus terendam banjirop di saat sore menjelang malam hari. Untuk titik yang paling parah berada di Desa Sriwulan, yang kedua berada di bundaran Desa Loireng, dan yang satu berada di Jalan Pantura Onggurawe. Dan kondisi banjirop ini terjadi setiap sore menjelang malam hari dan puncaknya pada malam hari. Dan kondisi rop ini diperparah saat nanti sekitar jam 5 sampai jam 7 malam bersamaan dengan pulang para karyawan pabrik yang pulang kerja. Dan selain itu juga kondisi banyaknya kendaraan yang mogok juga memperparah jalur perekonomian yang berada di jalur Pantura Demak perbatasan dengan kota Semarang ini. Ya, Febrian. Iya, Budi, kalau kita lihat ini dampaknya kan mengganggu situasi lalu lintas di Pantura Demak. Nah, tapi selain itu dampaknya apa lagi bagi masyarakat? Ya, Febrian, selain mengganggu akses lalu lintas dari kota Semarang ke Surabaya maupun sebaliknya, banjirop ini juga menggenangi beberapa pemukiman warga yang berada di 4 kecamatan. Dan untuk kecamatan yang paling parah berada di Kecamatan Sayung. Dan untuk rumah-rumah warga ini ada yang setiap hari kondisinya banjirop nggak pernah surut. Dan untuk di Desa Sayung sendiri ini, dampak banjirop ini sudah terjadi hampir lebih 6 bulan. Dan kondisi ini terus naik pasang surut. Dengan dampaknya banjirop ini, banyak warga yang mengeluh karena untuk aktivitas mereka untuk keluar masuk desa terganggu. Dan bisa saya informasikan untuk ketinggian banjirop di Desa Sayung sendiri ini bervariasi antara 20 sampai 50 cm. Bahkan lamanya terendam banjirop ini jalan desa yang berupa cor beton kondisinya saat ini dipenuhi lumut dan kondisinya juga licin. Apabila para warga yang melewati jalan ini tidak hati-hati, mereka juga bisa tergelincir dan jatuh. Ya, Febrian.
Ya, Budi, kalau situasinya sudah sedemikian rupa, sudah begitu berdampak bahkan sampai dengan 6 bulan, pemerintah yang dilakukan apa? Ya, untuk saat ini langkah-langkah yang dilakukan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk menanggulangi banjir rob yang berada di jalur Pantura Demak dan beberapa wilayah yang berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Wedung. Ini adalah yang untuk jangka panjang pemerintah sudah membuat tol laut atau tanggul laut. Diharapkan dengan pembangunan tol laut ini bisa mengurangi debit air banjir rob dan jalur Pantura Demak ini akan terbebas dari banjir rob. Diharapkan dengan tol laut ini juga bisa menjadi tanggul laut sehingga untuk kondisi air rob yang berada di jalur Pantura Demak ini tidak akan lagi meluber ke jalur Pantura Demak. Itu untuk langkah-langkah jangka panjang yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat. Dan untuk saat ini untuk pembangunan jalan tol itu dari pemerintah daerah melalui pemerintah pusat sudah menganggarkan 10,9 triliun untuk pembangunannya. Dan untuk pembangunan jalan tol ini sudah dimulai dari tahun 2023 dan diperkirakan selesai nanti pertengahan bulan tahun 2027. Dan selain itu untuk menanggulangi banjir rob jangka pendek ini dari pemerintah daerah juga sudah menyiapkan pompa-pompa air yang saat ini disiagakan di lokasi-lokasi yang kondisi air banjirnya cukup tinggi. Seperti di Desa Sayung dan di Desa Rampelan. Seperti di Desa Loireng. Ya, Fabian. Baik, kita harapkan agar ada solusi yang pasti dari pemerintah. Terima kasih Budi Utomo melaporkan langsung dari Demak, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.